Kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 yang demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, salam sehat untuk kita semua. Ada sebuah pertanyaan, mengapa air rawa berbau, keruh, tak sejernih air sungai? Jawabnya sederhana, karena air rawa tidak mengalir. Air rawa menggenang diam, tidak mengalir, tidak bergerak, menyebabkan airnya menjadi keruh dan berbau. Air sungai selalu mengalir, saudara, bergerak sedemikian rupa, bahkan menghantam bebatuan, melewati pasir, terjun dari ketinggian, sehingga membuat air sungai semakin jernih. Andai air sungai bisa berbicara, mungkin ia akan menjerit kesakitan, menghantam batu, jatuh dari ketinggian. Tetapi saudara, hasil dari rasa sakit itu menjernihkan airnya. Saudaraku, gambaran tentang air sungai yang selalu mengalir dan bergerak, lalu menghantam bebatuan, melewati pasir, terjun dari ketinggian, berlaku pula dalam kehidupan manusia. Kehidupan yang senantiasa bergerak, menemui banyak tantangan dan masalah, berada di luar zona nyaman. Namun layaknya air sungai, segala masalah itu justru semakin membuat jernih, semakin membuat hidup kita bersih dan dewasa. Bagi beberapa orang, hidup dalam zona aman, zona nyaman itu asik, menyenangkan. Mereka cenderung berpikir, gini aja sudah jalan kok, ngapain repot-repot melakukan ini dan itu. Karakter yang seperti ini bisa mengarah pada kemalasan, saudara. Hati-hati. Dan kemalasan berpotensi melakukan kecurangan-kecurangan atau menghalalkan semua cara disertai ketidakmampuan menahan diri. Misal, tuntutan ekonomi naik tetapi malas bekerja, akhirnya ya korupsi. Hidup semacam ini cenderung keruh dan bau layaknya air di rawa. Tetapi beberapa orang yang lain justru lebih senang keluar dari zona nyaman, keluar dari zona amannya. Berbenturan dengan berbagai masalah. Masalah-masalah berat sering terjadi, namun bukannya mematahkan semangat, meruntuhkan semangat, justru sebaliknya, membawa hidup mereka semakin dewasa. Mereka memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengelola rintangan-rintangan menjadi potensi yang membangun kehidupan mereka. Ibarat air sungai yang semakin jernih saat menabrak batu, melewati pasir, dan juga jatuh dari ketinggian. Nah, saudaraku, sekarang pilih mana? Menjadi air rawa yang keruh atau air sungai yang jernih? Saya kok yakin kita semua lebih memilih hidup jernih seperti air sungai. Oleh karenanya, bergeraklah, mengalirlah. Mungkin benturan-benturan batu kehidupan menyakiti kita, tapi tak akan membuat kita celaka. Lihat firman kita dalam kitab Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini
mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi, apapun yang menghalangi kita, saudara, sehebat apapun itu, tak akan mencelakai kita, karena Tuhan merancang damai sejahtera kepada kita. Hidup jernih tak berarti tanpa persoalan. Hidup jernih tak berarti tanpa penderitaan. Hidup jernih berarti hidup yang selalu disertai oleh Tuhan, di mana hal-hal yang menyakitkan ketika bersamanya justru berpotensi mendewasakan kita. Tuhan mampu mengubah hal buruk itu menjadi anugerah. Rancangan-rancangannya membawa kita dalam damai sejahtera. Tak perlu khawatir, saudara, karena di samping kita ada Tuhan yang melakukan penyertaan. Amin. Salam Kawilujengan. Mari bersama-sama kita berdoa, mohon tuntunan dan pertolongan dari Tuhan. Bapa kami yang kudus dan setia, kami bersyukur penyertaan-Mu ada bersama dengan kami hingga hari ini, hingga detik ini. Meskipun wabah pandemi corona masih ada di hari ini, namun kami sangat yakin Tuhan tak akan meninggalkan kami. Maka kami mohon kepadamu, ya Allah, hadirlah bersama-sama dengan kami, menguatkan kami, khususnya bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai ini. Dan lebih khusus lagi untuk umat-Mu di GKJ Jatimulyo, dalam segala pergumulan yang ada, yang sakit di rumah sakit, yang sudah pulang di rumah, bahkan secara khusus untuk yang masuk dalam rawatan maupun adiuswo, tolong Tuhan sertai kami, kuatkan kami semua, dan izinkan kami, ya Allah, dari anak-anak, pemuda, remaja, dewasa hingga orang tua, melanjutkan kehidupan kami dalam tuntunan kasih-Mu. Demi Kristus, Sang Penebus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.